Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biqaulina alhamdulillahi ala man sallatal qulub wa sataral uyub wa sallamal qurub ala liman taba ala kulli dhunub. Wassalatu wassalamu ala habibil mahbub syafi'il umam sayyidina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal kata, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat yang berlimpah kepada Sang Maha Esa, Sang Pemilik hati insan jagat raya, Allah Azza wa Jalla. Kedua kalinya salawat serta salam mari kita haturkan kepada Sang Revolusioner Dunia, pemimpin kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza quri'at 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Al-ayah. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah bergetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya maka bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka berserah diri. Quran Surah Al-Anfal ayat 2. Wujud sikap yang baik, tindak yang elok, ada persepsi dari hati yang bersih, hati yang bergetar ketika mengingat Sang Pencipta, Sang Pemilik hati seutuhnya, Allah Azza wa Jalla. Ala inna fil jasadi mudghatun idza saluhat saluhal jasadu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya al-qalbu. Bahkan Imam Ghazali berkata, hati itu ibarat gelas. Semanis apapun sikap yang kau perbuat, saat gelas itu kotor, maka kemanisan itu akan berakhir sia-sia. Seringkali kita dengar, bahkan mungkin kita sendiri yang berucap, ikutilah kata hati. Tapi benarkah hati kita tidak pernah salah, atau hati kita mungkin tidak pernah berbohong? Lantas benarkah yang kita dengar itu kata hati atau malah kata nafsu dalam diri? Sedangkan keduanya adalah dua sisi yang berbeda dengan sekat yang tipis. Lantas bagaimana cara kita membedakan antara keduanya? Ketahuilah, kata hati itu cenderung memiliki kecondongan pada sesuatu yang menantang atau lebih sulit berbeda dengan nafsu. Kalau nafsu itu sama sekali tidak menyukai sesuatu yang menantang. Saat kita disuruh memilih antara berpuasa produktif atau berpuasa dengan sambil ibadah tidur saja di rumah, maka mana yang akan kita pilih? Maka ikutilah kata hatimu yang mengarah pada kebaikan. Kemudian bagaimana kita mengikuti kata hati, padahal hati itu sendiri adalah sesuatu yang lebih rumit dan sesuatu yang paling cepat berubah, melebihi berubahnya buih air yang mendidih. Kemudian di sini pun muncul pertanyaan, apakah Allah ridho kepada hati kita? Dan apakah Allah ridho kepada kita? Maka di sini pun dijawab, idza wajadta qalbaka radiyan 'anillahi ta'ala alimta
alim ta'annahu radin anhu, yang artinya apabila kamu ridha terhadap segala sesuatu yang telah Allah takdirkan kepadamu, maka ketahuilah saat itu pula Allah ridha kepadamu. Maka marilah kita hidupkan hati kita dengan memperbanyak berpikir, karena sesungguhnya matinya hati bukanlah karena banyak makan atau banyak minum dan banyak tidur, tapi banyaknya atau seringnya kita lupa mengingat kepada Zat Pencipta, dan seringnya kita mengabaikan segala nikmat yang telah diberi kepada kita, ditambah dengan seringnya kita menentang takdir Allah. Maka teman-teman semua dan kakak-kakak semua, kesimpulannya, pemilik hati yang baik bukanlah ia yang mudah beralih kepada enggak gitu. Pemilik hati yang baik bukanlah ia yang mudah menemukan Pemilik hati yang baik bukanlah hati yang mudah menemukan pengganti ketika yang lalu telah pergi, tapi hati yang baik adalah hati yang senantiasa mengingat pemilik seutuhnya, yakni Allah Azza wa Jalla. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Astaghfirullah min qaulin bila amalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.